Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran, Washington, Tel Aviv, 30 Maret 2026. Perang di Timur Tengah kini dipastikan telah memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya. Serangkaian serangan besar, perubahan strategi militer, hingga persiapan operasi darat skala besar oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi sekadar perang terbatas, melainkan telah bergerak menuju eskalasi penuh. Serangan udara besar Israel guncang Teheran. Pada 30 Maret 2026, militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran langsung ke ibu kota Iran, Teheran. Puluhan pesawat tempur dikerahkan secara simultan dalam satu gelombang operasi, menjatuhkan lebih dari 120 bom presisi tinggi. Target serangan bukan sembarangan. Berdasarkan laporan militer dan media regional, sasaran utama meliputi fasilitas penelitian rudal, basis produksi senjata strategis, markas utama Garda Revolusi Iran. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi paling terkoordinasi yang pernah dilakukan Israel terhadap Iran, dengan fokus pada pusat-pusat kekuatan militer inti negara tersebut. Pemadaman listrik massal, strategi baru dalam perang modern. Pada hari yang sama, media pemerintah Iran melaporkan bahwa sebagian besar wilayah Teheran serta kota Karaj, Provinsi Alborz, mengalami pemadaman listrik total. Yang menarik, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Israel tidak secara langsung menghancurkan pembangkit listrik, melainkan menggunakan amunisi khusus yang memicu korsleting besar pada jaringan listrik kota. Metode ini dinilai sebagai bentuk perang infrastruktur generasi baru, upaya melumpuhkan sistem tanpa menghancurkan aset permanen, uji coba terhadap daya tahan pemerintahan Iran dalam kondisi krisis. Beberapa analis menyebut bahwa ini adalah serangan peringatan karena serangan langsung terhadap pembangkit listrik utama justru direncanakan pada 6 April 2026, namun efek gangguan sudah mulai dirasakan lebih awal. Fasilitas nuklir Iran lumpuh total. Dampak serangan sebelumnya juga mulai terlihat. Pada 27 Maret 2026, fasilitas produksi air berat di Kondab, Iran Tengah dilaporkan mengalami kerusakan parah. Pada 30 Maret, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut kini sepenuhnya tidak beroperasi, mengalami kerusakan struktural signifikan. Meskipun tidak menyimpan bahan nuklir aktif, pabrik ini merupakan bagian penting dalam rantai pengembangan teknologi nuklir Iran, terutama dalam produksi material pendukung reaktor dan potensi program senjata. Selain itu, media Israel melaporkan tewasnya seorang ilmuwan senior Iran yang memimpin penelitian di sektor inovasi pertahanan dalam serangan udara terpisah. Serangan balasan Iran meluas ke kawasan. Iran tidak tinggal diam. Pada 29 Maret 2026, Iran melancarkan serangan balasan yang meluas ke beberapa wilayah. 1. Israel. Rudal balistik menghantam pabrik kimia di Israel Selatan. Kebakaran besar terjadi, namun tidak ada korban jiwa. Militer Israel mengeluarkan peringatan darurat kepada warga. 2. Bahrain. Serangan drone dan rudal menghantam pangkalan udara Isa. Hanggar pesawat patroli P-8 Poseidon milik AS dilaporkan rusak. 3. Irak. Kelompok paramiliter pro-Iran menembakkan roket ke kompleks Victory di Bandara Baghdad. Sebuah pesawat militer Irak tipe AN-32B mengalami kerusakan. 4. Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dua fasilitas industri terkena serangan rudal. Salah satu perusahaan yang terdampak diketahui memasok sekitar 4% kebutuhan global di sektor terkait. Serangan ini menandai perluasan konflik dari perang bilateral menjadi konflik kawasan. Negosiasi mandek, Iran cari dukungan Rusia dan Tiongkok. Hingga 30 Maret 2026, Iran belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal gencatan senjata 15 poin yang diajukan Amerika Serikat. Media Israel melaporkan bahwa keterlambatan ini kemungkinan disebabkan oleh upaya Iran mencari dukungan diplomatik dari Tiongkok dan Rusia, perhitungan ulang strategi menghadapi tekanan militer. Trump, kami bernegosiasi, tapi tetap akan membombardir. Dalam wawancara pada 29 Maret 2026 di pesawat kepresidenan Air Force One, Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan yang mencerminkan dualitas strategi Washington. Ia menyebut bahwa negosiasi berjalan sangat baik, namun Iran tetap sulit diprediksi.
Pernyataan paling kerasnya, kami bernegosiasi dengan mereka, tapi pada akhirnya kami tetap harus membombardir mereka. Trump juga mengklaim Iran menawarkan 20 kapal sebagai hadiah, meskipun klaim ini belum diverifikasi secara independen. AS siapkan operasi darat besar-besaran. Sumber militer AS mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Amerika Serikat akan mengerahkan kekuatan darat dalam jumlah besar. Pasukan yang disiapkan meliputi Divisi Lintas Udara ke-82, Korps Marinir AS, pasukan khusus seperti Army Rangers dan Navy SEAL. Pada 30 Maret 2026, media AS melaporkan bahwa ratusan pasukan khusus telah tiba di Timur Tengah. Total kekuatan bisa mencapai lebih dari 17.000 personel. Operasi darat ini diperkirakan menargetkan wilayah strategis Iran berlangsung selama beberapa bulan. Insiden keamanan di AS, NORAD cegat pesawat misterius. Pada 29 Maret 2026, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, NORAD, mencegat pesawat mencurigakan di dekat Palm Beach, Florida saat Presiden Trump berada di lokasi tersebut. Langkah yang diambil, pesawat militer menembakkan flare peringatan, target kemudian dikawal keluar wilayah udara. Insiden ini menambahkan ketegangan di tengah situasi global yang semakin tidak stabil. Drone laut bunuh diri AS dikerahkan di Selat Hormuz. Pentagon juga mengonfirmasi bahwa armada kelima AS telah mengerahkan kapal tanpa awak jenis drone bunuh diri GNRC di Selat Hormuz. Kemampuan sistem ini, patroli jangka panjang, mengunci target otomatis, menabrak dan meledakkan diri. Data operasional, lebih dari 450 jam operasi, menempuh 2.200 mil laut. Ini merupakan pertama kalinya AS secara resmi menggunakan kapal otonom dalam perang nyata sebagai respon terhadap taktik Iran yang sebelumnya menggunakan kapal kecil tanpa awak yang disamarkan sebagai kapal nelayan. Perang jadi ajang ekspor teknologi militer. Konflik ini juga memicu dinamika global baru. Pada 30 Maret 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan perjanjian kerjasama keamanan 10 tahun dengan Arab Saudi dan Qatar, rencana ekspansi kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Ukraina akan mengekspor teknologi drone ke negara-negara Teluk, mendapatkan keuntungan miliaran dolar. Langkah ini menunjukkan bahwa Perang Timur Tengah kini telah berkembang menjadi arena uji coba teknologi militer, pasar baru bagi industri pertahanan global. Kesimpulan, menuju eskalasi yang lebih besar. Per 30 Maret 2026, konflik Timur Tengah telah berubah secara fundamental. Serangan kini menyasar inti infrastruktur dan nuklir. Perang meluas ke berbagai negara kawasan. Amerika Serikat bersiap untuk intervensi darat langsung. Teknologi perang otonom mulai digunakan secara luas. Dengan semua perkembangan ini, dunia kini menghadapi kemungkinan bahwa konflik ini akan berkembang menjadi perang regional berskala penuh, dengan dampak global yang jauh lebih besar terutama terhadap fasilitas energi dan keamanan internasional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.